Anak-anak, kita mulai lagi ya pada part yang kedua ini ya. Bencana alam yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama ada tsunami atau gempa yang berasal dari air laut ya, dasar laut. Ini juga merusak keseimbangan ekosistem ya, karena lingkungan menjadi rusak, jalan hancur, kemudian hewan-hewan juga bisa mati terbawa oleh rusaknya suatu tempat. Nah, kemudian ini ada banjir. Banjir ini bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kemudian tindakan manusia yang kurang bijak, yaitu membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan tersumbatnya selokan hingga air menjadi meluap dan akhirnya ke pemukiman warga, dan ini juga bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian ada tanah longsor. Tanah longsor ini adalah pergerakan tanah ya yang diakibatkan oleh hutan yang gundul karena hutannya ditebang, kemudian tanamannya tidak bisa menahan air, tidak bisa mengikat air, sehingga ketika hujan maka itu akan terjadi pergerakan tanah dan akan mengakibatkan longsor. Ini juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikutnya ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem diantaranya adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan di sini akan tentunya merusak habitat makhluk hidup. Hewan-hewan yang ada di hutan itu juga akan mati terbakar, dan tempat-tempat bahkan makanan-makanan untuk hewan juga musnah ya. Ini juga membahayakan. Kemudian hutan gas yang ditimbulkan dari kebakaran hutan juga pun akan menimbulkan polusi ya. Kemudian kerusakan hutan yang ini adalah illegal logging. Ini juga termasuk yang merugikan manusia karena menyebabkan hutan menjadi gundul. Ini juga yang bisa menyebabkan banjir dan longsor di setiap daerah ya. Kemudian membuat rantai makanan terputus dan tanah menjadi tidak subur ya. Ada berikutnya adalah tentang buangan limbah atau pencemaran ya. Pencemaran itu adalah masuknya zat-zat kimia ke dalam suatu tempat yang melewati ambang batas ya. Nah, buangan limbah pabrik ini tentunya akan mengakibatkan ikan-ikan yang ada di sungai ataupun di laut akan mati karena keracunan limbah pabrik tersebut ya. Di samping pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ini biasanya disebabkan oleh udara yang tercemar, disebabkan oleh polusi dari kendaraan bermotor. Nah, udara yang tercemar itu biasanya akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengakibatkan adanya karbon monoksida atau CO yang bisa mengganggu pernapasan. Ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar yang banyak menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian ada penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida, apa itu pestisida? Pestisida adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama yang ada pada tumbuhan. Tapi penggunaan yang berlebihan juga mengakibatkan banyak makhluk hidup di air dan tanah yang mati karena keracunan pestisida. Berikutnya ada penambangan. Penambangan yang kita lihat di gambar adalah penambangan yang terjadi di Papua oleh PT Freeport. Dan penambangan ini akan menimbulkan sisa-sisa galian yang membuat tempat atau wilayah menjadi tidak berfungsi. Ini juga harus diwaspadai ya. Kemudian ada perburuan liar. Ini yang kita saksikan adalah oknum yang membunuh gajah untuk diambil gadingnya.
Ya, gajahnya dibunuh kemudian gadingnya diambil. Nah, jika ini dibiarkan, maka nantinya akan menyebabkan kelangkaan pada satu populasi tertentu. Ya, contohnya gajah. Ya, makanya kita harus tetap menjaga agar gajah tetap lestari. Kemudian, nah, ada pemanfaatan bagian tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini ada gading gajah yang dibuat hiasan, ya. Kemudian ada sepatu yang terbuat dari kulit ular ataupun tas yang terbuat dari kulit ular. Ya, cantik ya. Ini mahal harganya, ya. Kemudian ada cula badak. Ini biasanya digunakan untuk membuat obat, ya. Cula itu kan berfungsi untuk keseimbangan, ya, untuk badak ada di dekat hidungnya. Jika diambil maka berpengaruh terhadap keseimbangan badak. Kemudian ada sirip ikan hiu. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat sup makanan, ya, sayur sup, dan ini bernilai tinggi, mahal harganya, dan ini biasanya digunakan, disajikan pada perayaan Imlek, pada hari Imlek Cina, ya. Kemudian ada pajangan dari kulit harimau, ya. Kemudian ada bulu cendrawasih, burung cendrawasih yang berasal dari Pulau Papua, ya. Dan ini biasanya dijadikan untuk hiasan baju, ya. Kemudian ada pohon cendana, pemanfaatan tumbuhan. Di sini ada pohon cendana. Pohon cendana itu diambil kayunya karena memang cendana kayunya berbau harum dan bisa digunakan untuk bahan kosmetik dan minyak cendana. Ini contohnya, contoh kipas yang terbuat dari cendana, ya. Kemudian ada perabot rumah yang dibuat dari kayu jati, ya. Mungkin di rumah kamu ada banyak, ya, mungkin. Kemudian di sekolah kita juga memanfaatkan meja untuk membuat meja dan bangku yang terbuat dari kayu jati. Kenapa dibuat dari kayu jati? Karena memang kayu jati terkenal kuat dan tahan rayap, ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada di sekitar kita? Yang pertama, dengan menjaga lingkungan, ya. Menjaga lingkungan terutama dari lingkungan di sekitar kita, ya, dengan cara kita selalu membersihkan daerah kita, rumah kita, kemudian dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya, menanam tumbuh-tumbuhan, kemudian kita juga menyayangi binatang, ya, tidak membunuh sembarangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan pembudidayaan tumbuhan. Nah, karena kita memang sangat membutuhkan tumbuhan agar tumbuhan tetap bisa lestari dan bisa kita manfaatkan, maka kita seharusnya melakukan pembudidayaan, ya, dengan menanam kembali tumbuhan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan penangkaran hewan. Nah, penangkaran hewan, atau kalau memang kita ingin memanfaatkan hewan untuk sesuatu kebutuhan kita, maka kita bisa lakukan budidaya atau mengembangbiakan hewan, ya, mengembangbiakan hewan. Nah, penangkaran hewan yang dilakukan pemerintah juga ada dengan tujuan melindungi hewan-hewan yang langka, ya, hewan-hewan yang sudah sedikit populasinya, ya. Kemudian melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Kemudian menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan perburuan liar. Nah, ini ya, tugas kita bersama, dan pemerintah sudah membuat undang-undang melakukan tindakan tegas bagi pelaku pembakaran hutan ataupun perburuan liar. Kemudian mengganti bahan-bahan yang berasal dari hewan atau tumbuhan dengan bahan yang tidak kalah kualitasnya, ya. Contohnya hiasan dari gading gajah itu diganti dengan dari yang lain yang tidak kalah kualitasnya.
Nah, demikian anak-anakku, Ibu